Shalom sahabat YKI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala. Kali ini bersama saya Pendeta Kuku Haji Irianda dari GKI Pamitran Cirebon. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau menyapa kami lewat Sapaan Gembala kali ini. Dan biarlah firman-Mu itu yang senantiasa menjadi pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu kali di sebuah gedung pertunjukan yang besar, ada seorang pria tua yang bertugas sebagai operator lampu sorot. Ya. Nah, selama 40 tahun, saudara, dia duduk di ruangan kecil yang menjadi tempat kerjanya. Sebuah ruangan yang gelap di atas gedung pertunjukan itu. Ya, jadi tugasnya tuh cuma satu, saudara, yaitu memastikan bahwa cahaya lampu sorot itu tepat, ya, mengikuti kemanapun sang aktor utama itu melangkah di atas panggung. Gitu ya, karena dia adalah seorang petugas lampu sorot. Nah, saudara, setiap malam ribuan orang itu bertepuk tangan untuk para aktor, untuk para penyanyi yang tampil di gedung pertunjukan itu. Nama-nama bintang besar begitu ya, terpampang di poster depan ya, untuk menjadi sebuah promosi. Nah, sementara si pria tua itu yang sudah 40 tahun mengabdi, namanya tidak pernah sekalipun disebut dalam pertunjukan yang ada di gedung itu, saudara. Nah, saudara, kadang dia pulang juga dengan baju yang sudah berdebu karena dia mesti membersihkan ruangan itu, ya, peralatan dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang tangannya juga lecet, ya, karena harus memegang tuas besi lampu yang berat dan juga cukup panas itu. Saudara, suatu hari cucunya ikut ya masuk ke ruang kerjanya itu, dan si cucu bertanya kepada kakeknya, kakek nggak merasa sedihkah? Kakek yang membuat mereka, orang-orang yang ada di atas panggung itu, terlihat bersinar begitu. Sedangkan kakek panas-panasan di sini gitu ya. Apalagi kakek sudah 40 tahun mengabdi, bekerja di sini. Nah, saudara, sang kakek itu pun tersenyum kepada cucunya. Dia bilang gini, saudara, cucuku, kegelapan ini bukan sebuah tempat persembunyian. Kakek tidak perlu dilihat orang bahwa kakeklah yang mengarahkan lampu itu kepada para aktor yang ada di depan. Tugas kakek bukan untuk menjadi pusat perhatian, tetapi untuk memastikan bahwa perhatian orang itu tertuju hanya kepada aktor atau aktris yang ada di atas panggung itu. Lalu si kakek juga melanjutkan, banyak orang di luar sana yang frustasi karena selalu ingin disorot oleh lampu. Padahal dunia ini juga butuh orang-orang yang mau menjadi orang-orang yang bekerja di balik layar, yang menjaga supaya pertunjukan tetap berjalan dengan baik, mendukung kesuksesan orang lain tanpa haus pujian. Kakek tidak berada di dalam kegelapan, cucuku. Kakek sesungguhnya berada di sumber terang itu sendiri. Sahabat YKI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah sederhana tadi? Bukankah kita hidup di era yang terbuka saat ini oleh karena ada media sosial? Di era keterbukaan ini kita kadang menjadi orang yang inginnya itu disorot oleh lampu yang terang. Kita misalkan menceritakan kegiatan-kegiatan kita yang nampak menyenangkan. Kita menampilkan sesuatu itu indah dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang di atas panggung, yang selalu harus tampil sempurna. Contoh saja ketika kita ada di sebuah restoran, makanan itu datang. Apa yang biasa pertama kali kita lakukan? Kita foto makanan itu. Dan ketika kita ambil angle itu, foto itu, begitu itu nampak harus sempurna. Ketika kita selfie begitu ya,
Kita selfie berkali-kali hanya untuk ditampilkan sempurna di media sosial kita. Semua saudara kita upload untuk dapat like, apresiasi, dan membahagiakan followers kita. Supaya kita juga dapat pujian, bahwa menyatakan bahwa kita ini pinter, ya, bahwa kita ini mampu, dan lain sebagainya. Bahkan kadang kita gelisah tuh, ya, kalau yang nge-like atau yang komen itu sedikit, yang memuji kita sedikit. Padahal dalam kehidupan nyata kita, kehidupan kita sesungguhnya tidaklah sesempurna itu. Kadang kita tidak sebahagia itu, ya. Bahkan kadang kita sendiri ini adalah pribadi yang rapuh, yang rentan, dan juga mudah pecah. Renungan ini juga bisa kita tarik pelajaran dalam kehidupan persekutuan kita sebagai seorang pelayan. Kita bisa merasa gagal ketika kita tampil, tapi kita tidak mendapatkan pengakuan. Kita merasa sudah bekerja keras, tapi kita tidak mendapatkan tepuk tangan, atau validasi, atau like, atau komen dari orang-orang di sekitar kita, atau dari jemaat kita. Artinya kita sering mengukur keberhasilan itu dari seberapa besar sorotan lampu yang mengenai wajah kita sehingga nampak terang benderang. Sedangkan hidup kakak itu terasa bahagia. Kenapa? Karena dia tetap memiliki panggilannya untuk menjadi a man behind the scene. Lewat panggilan itu dia kemudian menjadi dirinya sendiri apa adanya. Bekerja 40 tahun tanpa perlu dilihat orang. Sahabat GKI, saya jadi teringat nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, jadi apakah Apolos, jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sahabat GKI, konteks jemaat Korintus pada waktu itu sedang terjadi pertengkaran dan mengancam perpecahan jemaat. Kenapa? Karena mereka terjebak pada kultus individu, membanggakan hamba-hamba Tuhan, favoritnya mereka masing-masing. Ada kubu Paulus, ada kubu Apolos, ya. Jadi mereka membuat seolah-olah hamba-hamba Tuhan ini menjadi kompetitor satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus membantah kesombongan para rasul itu dengan sebuah pertanyaan retoris, ya. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Dan jawabannya itu sangat menohok, sahabat GKI. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Nah, kata asli pelayan yang dipakai di sini adalah diakonos, itu pelayan meja. Pelayan meja itu adalah pramusaji yang tugasnya adalah melayani meja atau orang yang berlari membawa makanan ke sana kemari dari dapur menuju ke meja tamu. Ya, orang-orang yang juga kemudian membersihkan lagi remah-remah di meja itu dari kotoran sisa makanan para tamu. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus bahwa di dalam kerajaan Allah, sehebat apapun, sepintar apapun, sepanjang apapun gelar kita di tengah-tengah jemaat, status kita itu hanyalah pelayan. Para pelayan inilah yang kemudian harus menyajikan hidangan, kasih karunia, anugerah yang harus diterima oleh banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati. Terima kasih untuk semua kesempatan, terima kasih untuk semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami, dan biarlah anugerah itu terus kami salurkan kepada sebanyak mungkin orang, dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat GKI, renungan firman Tuhan yang boleh sama-sama kita pelajari. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.